Sangat merasakan sekali. Ya jelas khawatir lah, kalau di kejadian itu seminggu itu masih terasa ketakutannya Pak. Kalau kayak gini terus ya masyarakat kami juga sangat kebingungan. Teror begal membuat warga takut dan resah. Tak ingin terus berada dalam keresahan, sekelompok warga desa Burangkeng bertekad mengikuti sayembara menangkap begal yang diadakan kepala desa. Jika tertangkap, begal wajib diserahkan pada pihak desa dalam kondisi hidup. Ini merupakan syarat utama sayembara. Nanti apabila tertangkap, ya dalam keadaan selamat. Diserahkan kepada kita, nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut. Jadi kalau 10 juta, tiba-tiba dikembangkan kelompok kita ada 7 orang, kan murah. Dengan uang 10 juta bisa menangkap 7 orang kejahatan, kan gitu. Iwan Jalu dan rekan-rekannya terpanggil ikut sayembara. Bukan hanya karena tergiur hadiah, Iwan mengaku ingin turut serta menjaga keamanan lingkungannya. Untuk begal itu sangat merasakan masyarakat, bahkan merugikan. Bahkan bisa kehilangan nyawa juga, kita kan selain harta, bahkan nyawa juga bisa kehilangan kayak gitu. Makanya sama Pelura itu diadakan sayembara untuk memotivasi masyarakat supaya lebih semangat lagi untuk keliling kampung dan menjaga lingkungan supaya aman. Menangkap begal jalanan itu dikasih hadiah uang tunai 10 juta. Sebetulnya untuk menjaga kondusivitas lingkungan itu sudah kewajiban kami sebagai masyarakat. Malam itu Iwan berpatroli bersama beberapa warga lainnya, berkeliling kampung mulai jam 11 malam hingga jam 4 dini hari. Mereka menyusuri wilayah yang dikenal rawan begal. Ya, kita kadang-kadang dari jam 11 malam gitu kan sampai pagi, sampai dengar suara azan subuh lah kan gitu kan. Rawan begal itu kan sekitar jam 4 sampai jam 3 pagi. Kalau untuk itu, titik-titik yang rawan itu ada beberapa titik. Yang pertama di daerah Burangkeng, deket bekas kantor kelurahan. Dan yang kedua, Boktol 41, karena itu kan gelap dan sunyi gitu kan. Sama di area tol Simpang 5. Malam semakin larut, beberapa titik rawan mereka datangi. Tapi tidak ada tanda-tanda adanya begal. Apakah ini salah satu titik rawan begal di Burangkeng? Betul, ini adalah salah satu titik rawan tempat begal. Gitu. Ini yang paling rawan ini di sini. Kalau udah malam ini sini sangat sepi. Ya, warga Burangkeng, bahkan warga dari luar Burangkeng juga kan melalui jalan ini bisa lewat sini gitu kan. Orang berangkat kerja gitu, orang ke pasar gitu. Sepekan berpatroli, Iwan dan kelompoknya belum juga menemukan begal. Meski begitu, mereka tak putus asa dan akan terus berpatroli. Hari ini patroli gitu kan untuk mendapatkan begal atau tidaknya itu belakangan. Yang penting kita bisa menjaga lingkungan. Mungkin dengan adanya kita melakukan kegiatan ini bisa mencegah lah gitu kan. Walaupun tidak dapat begal, kita tetap setiap malam pasti lakukan kegiatan ini untuk mencegah. Inisiatif menggelar sayembara menangkap begal di tengah masyarakat dinilai sebagai cerminan frustrasi terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi polisi. Pada akhirnya memang ini juga harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara negara, utamanya penegak hukum, bahwa ada yang belum maksimal dalam pencegahan kejahatan yang berlangsung. Kita hargai, kita dukung inisiatif masyarakat, partisipasi masyarakat, tapi jangan sampai masuk ke dalam perilaku main hakim sendiri yang... Kami mencoba meminta tanggapan Polres Metro Bekasi atas fenomena ini. Namun permintaan kami tak diakomodasi dengan alasan sibuk. Pelaku pembegalan kerap ditangkap dan dipenjara. Namun hal ini seakan tak membawa efek jera. PU, mantan begal asal Kabupaten Bekasi yang kami temui baru-baru ini, pernah mendekam di penjara tapi begitu bebas. Ia mengulangi perbuatannya. Pernah akan masuk. Saya kena setahun apa kurang lebih gitu. Karena BB nggak ada kan, BB kita buang. Bersama 5 kawannya, PU biasa mencari mangsa saat jalanan sepi, antara jam 1 dini hari hingga jam 4 pagi. Mereka beroperasi di wilayah Tambun dan Setu. Jika korbannya melawan, PU tak segan melukainya. Saya bertiga, 3 motor 6 orang. Biasanya keliling di jalan mana gitu. Terus kita ada gambar jalanan ini sampai ujung sana, misalnya memangnya sepi jam sini, udah bantai habis. Pepet, tendang, kadang palangin, turun. PU dan komplotannya mengincar sepeda motor jenis Matic.
Selain di pasaran harganya tinggi, motor metik juga cepat laku. Paling sering dan paling dipakai anak-anak lah ya, yaitu harga lumayan, maksudnya masih tinggi lah harganya dia, nggak kayak yang lain kan udah hancur ya, murah harganya. Karbu aja kalau kosong masih laku 4,3 lah, 3,5 itu kosong. Surat-surat. Kadang kalau kita lagi hoki ya di joknya ada surat-surat, ada handphone. PU menjual motor hasil begal pada seorang penampung di wilayah Bekasi Utara. Ia tak pernah mengetahui kemana motor-motor tersebut selanjutnya dikirim. Kalau mau buangnya sih nggak ribet-ribet bang, kadang juga kita kirim gambarnya aja dari yang jemput. Masih dari daerah Bekasi juga. Tapi kalau memang nggak ada yang jemput, misalnya payah gitu, barangnya payah, ya mau kita anterin ke sana. Datanya dipretelin tadi sana. Yang cakep-cakep mah dijemput sama dia. Beberapa faktor menyebabkan kasus pembegalan sepeda motor terus terjadi. Minimnya patroli keamanan, ditambah minimnya lampu penerangan jalan, membuat begal leluasa menjalankan aksinya. Infrastruktur di lingkungan kita terkadang itu menjadikan pelaku kejahatan kondusif dan efektif dalam melakukan aksinya. Misal, minim atau cukup jauh dari jangkauan penegak hukum, jarang dilalui atau dilintasi patroli penegak hukum, minim penerangan jalan, sehingga menjadikan satu lingkungan itu kriminogenik atau kondusif dilakukannya suatu kejahatan. Lantas, apa yang harus dilakukan saat bertemu begal? Dan ketika melakukan self defense itu mungkin saja dia melukai orang lain, membuat tindak pidana. Itu boleh aja.